Kenapa kau bermuncul setelah sayangan kau meninggal? Semua di sini tidak ada yang menuduh dan memfitnah kau. Eli Sugigi menceritakan bahwa almarhumah Stevi dan Ica Anissa pernah berselisih. Namun menurut Hai semuanya, aku Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana teman dari Marisha Ica yang diduga menyindir Ica Anissa Faradila yang sudah membantah mengguna-gunai almarhum Stevi Agnesia. Belakangan ini, media sosial tengah digegerkan dengan berita kepergian dari Steviani Agnesia. Pasalnya, kepergian Stevi ini dinilai mendadak dan juga tak diketahui pasti penyebab meninggalnya Stevi. Namun, di kalangan netizen beredar desas-desus yang menduga penyebab meninggalnya Stevi adalah dikarenakan guna-guna. Hal itu lantaran dirinya sempat curhat mengenai hal tersebut. Dalam video-videonya, almarhum itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Tidak pernah sama sekali. Dan teman-teman, usai video dari almarhum yang bercerita tentang hal tersebut menjadi viral, beberapa netizen itu lantas menuding Ica Anissa Faradila. Dan bahkan sudah banyak banget nih dari netizen yang membanjiri kolom komentar dari Ica Anissa. Terbaru, Ica Anissa sudah memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, dia itu membantah melakukan hal tersebut kepada Stevi. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita baca seperti apa klarifikasi dari Ica Anissa. Astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Sepertinya karena ini sudah sangat melebar kemana-mana fitnahannya, atas cerita yang dibuat fitnahan juga, saya tidak bisa lagi untuk diam. Insya Allah, saya akan segera klarifikasi dan memberikan bukti yang saya punya. Terima kasih. Lalu dia juga menanggapi komentar yang mengatakan, "Kakak udahlah, kasihan yang udah meninggal. Kalau kakak nggak salah, mending diam sih. Biarkan, entar juga capek sendiri kak." Menanggapi komentar ini, Ica menuliskan, "Lebih kasihan kalau saya tidak klarifikasi. Almarhum kena dosa jariah juga atas fitnahan. Banyak orang yang semakin melebar kemana-mana. Dari tahun lalu juga, saya selalu memilih diam ketika saya dipitnah. Karena saya tidak ingin terjadi terus-menerus keributan. Tapi akhirnya seperti ini, semakin melebar dan juga memanas." Kemudian ada lagi yang bilang, "Udah banyak media juga soalnya yang angkat berita penyebab kematiannya kak. Dan nama kakak juga disebut nih. Jejak digital itu nyata adanya. Kalau kakak memang tidak melakukannya, harus klarifikasi kak. Kasihan anak-anak kakak nanti kalau mereka sudah besar-besar. Masa jejak ibunya di dunia digital seperti itu?" Kemudian Ica mereply, "Ya ini salah satunya. Saya punya keluarga, suami, anak-anak, orang tua yang harus saya jaga. Fitnahan yang semakin melebar dan memanas. Kalian sudah sangat mengganggu keluarga saya. Saya ingatkan ya, fitnah itu dosa besar. Hati-hati kalian." Ini tuh kayak diam salah, bertindak juga salah. Cuma makin kesini emang makin melebar kemana-mana sih. I feel you kak. Sejahat-jahatnya, sekesel-keselnya, gak mungkin banget nih Kak Ica lakukan hal seburuk itu. Sabar kak, ujian banget nih emang dari hamil. Terus Ica membalas nih, "Sejak saya hamil tahun lalu, saya dipitnah, dijatuhkan mental habis-habisan. Saya diam, karena saya percaya hanya Allah yang kuasa untuk membalas perbuatan orang-orang zolim. Namun untuk sekarang, saya diam. Fitnahan semakin melebar dan juga memanas. Jadi saya memutuskan untuk segera klarifikasi." Terus di sini ada lagi yang komen, "Kenapa mau klarifikasi pas orangnya sudah meninggal ya? Kenapa nggak klarifikasi pas orangnya masih hidup? Kalau sekarang kan sudah meninggal, nggak bisa membela diri juga." Kemudian Ica membalas, "Sebelum meninggal dari tahun lalu, saya sudah klarifikasi juga mbak, tapi tidak di-up ke media karena menjaga almarhum yang lagi sakit dan keluarganya. Saya juga menghindari keributan yang terus-menerus. Sebelum almarhum meninggal juga, pihak dia maupun aku sudah ketemu, berdamai, dan mau baik-baik saja." Well, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Ica menanggapi tentang beberapa tuduhan miring kepadanya. Dan guys, usai itu, ada salah satu akun yang bernama Hi_J yang diketahui merupakan temannya Marisha Ica, itu kayak diduga menyindir Ica Anissa. Tapi perlu dicatat, untuk Hi_J itu nggak pernah menyebut nama siapapun, nggak ada sama sekali. Namun banyak orang yang menduga bahwa orang yang dimasukkan dalam postingannya ini adalah kepada Ica Anissa. Seperti itu. Lebih lanjut, ia menyatakan seperti ini guys, "Astagfirullah, kok orang lain ya yang disuruh istighfar? Seharusnya kau yang banyak istighfar, sholat atau taubat. Kau pun masih belum bisa menebus dosa-dosa kau yang kau buat dengan dukun dan setannya. Allah aja masih kau sekutukan sama setan. Apalagi hati kau dan kita yang dibohongi. Sangat gampang sekali kau buat. Jujur aja kau ke publik sebelum ada yang turun tangan buat balas dendam. Mending kau jujur. Di penjara seumur hidup pun kau masih hidup, masih bisa membenahi diri kau, menyesali perbuatan kau. Saat ini kau masih bersekutu dengan dukun dan setan-setannya kan? Kau masih dilindungi kan?
Kau masih dijaga kan? Kau bahagia tapi panas dingin. Hahaha. Bukan aku sok tahu. Siapapun orang yang punya kelebihan pun bisa melihat aura kau gimana. Aku nggak kenal sama sekali sama kau, tapi aku lihat muka kau penuh dengan kedengkian. Dan buat kalian yang tidak tahu akan hal itu, tanyakan sama orang yang emang ngerti dengan hal-hal seperti itu. Pasti jawabannya sama kayak aku. Hal seperti itu memang tidak harus dipercayai, tapi kenyataannya ada dan nyata. Dukun kau sangat jelas dengan cara saingan kau, damainya kurang rapi, sehingga banyak orang yang tahu. Kalau kulit dukun kau masih bisa menembus peluru, tapi nggak bisa menembus tembok dukun kau masih ecek-ecek. Dan cara kau sangat-sangat bisa dibaca, dan kau sudah mempersiapkan semuanya. Setelah dihubungi dukun, kau melakukan aksinya dengan pos atas nama Allah. Kenapa kau bermuncul setelah saingan kau meninggal? Semua di sini tidak ada yang menuduh dan memfitnah kau, apalagi sampai almarhum dosa. Itu tidak mungkin. Yang ada, kehidupan kau setelah ini akan dimulai karena ulahmu sendiri. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan anak cucumu juga kena imbasnya. Apalagi anak kau perempuan kan? Jangan main-main. Mending kau jujur ke keluarga almarhum dan meminta maaf dengan segala kesalahan yang kau perbuat, dan menyerahkan diri dengan seikhlas-ikhlasnya. Pikirkan secara matang-matang sebelum hari itu datang menghampiri keluargamu. Kemudian di bagian caption ia menuliskan, post ulang yang awalnya 1 kali 24 jam, saya kasih waktu lagi 3 kali 24 jam saya take down. Gak pengen repeat aku aslinya. Tapi aku lihat ceritanya kok lucu ya, jadi gemes aja nih. Akhirnya aku buat gini biar kau sadar. Dan ini buat yang merasa aja ya. Ingat, fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan. Tahu kan pepatah itu? Tapi kau sudah melakukan 2 poin, yaitu memfitnah dan juga membunuh. Kau punya anak dan juga kau bakalan punya cucu. Semua bisa dihentikan dari jati dirimu sendiri. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Hai_J. Nah, dari postingan tadi, dia itu tidak pernah menyebut nama siapapun, enggak ada sama sekali. Namun entah mengapa, beberapa netizen itu yakin bahwa yang dimaksudkan oleh Hai_J adalah Ica Anissa. Dan sampai sekarang, seperti yang aku lihat nih guys, teman dari Marsha Ica ini belum speak up mengenai siapa yang dimaksudkannya dalam unggahannya tersebut. Di sisi lain, ada Eli Sugigi nih yang mendadak pasang badan untuk membela Ica Anissa Paradila. Bahkan dalam salah satu kolom komentar, dia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki video saat sang selebgram melakukan sumpah di atas Al-Quran. Lebih lanjut, Eli menuliskan, Ica, apa aku yang up nih sumpah Al-Quran kamu? Udah, jangan dibales satu-satu, capek kamunya. Serahkan sama Allah, Ca. Kasihan anak kamu masih kecil. Dan Steffi juga udah tenang di sana. Buktikan aja sama Allah, Ca. Manusia cuma bisa lihat sisi buruk kamu aja dari cerita masa lalu kamu yang ribut sama Steffi. Dan melihat bagaimana komentar dari Eli Sugigi ini, Ica lantas menanggapi dengan berkomentar, jangan po, biar nanti aku dan pihak aku yang klarifikasi ya. Makasih mpok sayang, support dan kasih sayangnya. Di kesempatan lain atau tepatnya saat ditemui di kawasan SCPD Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang lalu, Eli Sugigi menceritakan bahwa almarhumah Steffi dan Ica Anissa pernah berselisih. Namun menurutnya Ica bukanlah sosok seperti yang dikatakan oleh warganet. Pada kala itu Eli mengatakan ribut mereka udah lama, itu penyebab soal bisnis. Tapi bukan sama Ica aja yang saya tahu. Banyak orang ngajak Steffi ribut. Jangan disangkut pautin dengan mistis-mistis. Itu semua takdir dari Allah. Dan melalui sosial medianya, Ica Anissa Paradila mengatakan bakal melakukan klarifikasi nih supaya hujatannya berhenti. Namun hingga video ini dibuat, Ica belum juga memberikan hal tersebut. Eli Sugigi pun mengungkap alasannya. Eli menuturkan, aku tanya ke Ica, kamu seperti itu enggak? Dia bilang, enggak, demi Allah mpok. Dan Ica belum berani klarifikasi karena masih basah tanah kuburnya Steffi. Dia akan siapin nanti. Dia masih shock ya karena dihujat kiri kanan. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Eli Sugigi, yang mana dia itu yakin betul bahwa Ica Anissa Paradila tidak melakukan hal tersebut. Dan aku yakin banget suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Suatu saat nanti pasti akan terungkap. Aku percaya akan hal tersebut. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, turut berduka cita atas kepergian Steffi, dan kita doakan semoga almarhumah dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.